Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi. Harapan ibu kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, guru mapel matematika kelas 12 AK dan AP. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas KD berikutnya, yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Baiklah anak-anak ibu, ukuran pemusatan data terbagi atas 3, yaitu min, median, modus. Min adalah rata-rata hitung. Median adalah titik tengah data setelah data diurutkan. Sementara modus adalah data yang paling sering muncul. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang min atau rata-rata hitung. Yang pertama, kita akan membahas rataan hitung data tunggal. Rataan hitung data tunggal dapat kita gunakan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn, atau dengan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Xi per N. Ya, sebagai contoh anak ibu kita ambil contoh yang pertama. Kita misalkan ada data nilai ulangan siswa sebagai berikut. Kita ambil data yang sederhana 5, 7, 8, 6, 9, 8, 6, dan 7. Pertanyaannya adalah tentukanlah rataan hitung dari data tersebut. Nah, gunakanlah rumus yang sudah kita lihat di layar tadi, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Xi per N. Maka anak ibu jumlahkan semua datanya mulai angka 5 sampai dengan angka 7, yaitu 5 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 7. Kita perolehlah jumlahnya 56. Sementara jumlah data ada sebanyak 8. Maka hasilnya 56 dibagi 8 yaitu 7. Ya, paham anak ibu? Contoh yang kedua, tinggi rata-rata 15 anak 162 cm. Setelah ditambah 5 anak, tinggi rata-ratanya menjadi 163 cm. Pertanyaannya, berapakah rata-rata tinggi 5 anak tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus rata-rata hitung data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Xi per N. Nah, di sini kita lihat awalnya anak berjumlah 15. Rata-rata tingginya 162. Bertambah 5 anak berarti jumlah anak menjadi 20 dengan rata-rata 163. Maka pertambahan jumlah tinggi kelima anak tadi adalah 20 dikali 163 dikurangi dengan 15 dikali 162. Diperolehlah hasilnya 16 kali 20, 3.260. 15 kali 162, 2.430. Kita kurangkan, kemudian kita bagi 5. Didapatlah hasilnya 166 cm. Jadi anak ibu, rata-rata tinggi kelima anak tersebut adalah 166 cm. Bagaimana? Paham anak ibu? Ya. Rata-rata hitung yang kedua yaitu rata-rata hitung data berbobot. Artinya dia mempunyai frekuensi tertentu.
X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Sebagai contoh, bisa kita lihat di layar. Di sini ada tabel nilai dengan frekuensi tertentu. Dimulai dari angka 6 dengan frekuensi 4, 7 dengan frekuensi 3, 8 dengan frekuensi 2, 9 dengan frekuensi 1. Nah, diminta kepada kita untuk menentukan rata-rata hitungnya. Nah, langkahnya anak ibu, buatlah nilai dan frekuensi tadi dalam bentuk kolom vertikal ke bawah. Kita mulai angka yang pertama 6 dengan frekuensi 4, yang kedua 7 dengan frekuensi 3, yang ketiga 8 dengan frekuensi 2, dan terakhir 9 dengan frekuensi 1. Dari rumus dikatakan bahwasanya X bar itu adalah sigma FI kali XI. Nah, kalikan nilai dengan frekuensinya masing-masing. Dimulai dari angka 6 kali 4, 24, 7 kali 3, 21, 8 kali 2, 16, 9 kali 1, 9. Maka diperolehlah total sigma FI kali XI-nya 24 tambah 21 tambah 16 tambah 9 yaitu 70. Nah, maka rata-rata hitung data berbobot tadi adalah X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Jadi 70 per 10 didapatlah rata-rata hitung data pada tabel di atas adalah 7. Bagaimana anak ibu? Ya. Rata-rata hitung yang ketiga yaitu rata-rata hitung data berkelompok. Rumusnya sama dengan rumus rata-rata hitung data berbobot, yaitu sigma FI kali XI per sigma FI. Pada layar anak-anak ibu ada contoh berat badan dari beberapa orang. Kalau kita jumlahkan, ini jumlahnya adalah 100 orang. Ada sebanyak 5 kelas. Dimulai kelas yang terendah 40 sampai 42 dan kelas yang tertinggi 52 sampai 54 dengan frekuensi yang tertera di layar. Nah, diminta kepada kita untuk menghitung rata-rata berat badan pada tabel tersebut. Langkahnya, pertama kita salin kembali tabel tadi untuk berat badan di kolom yang pertama, frekuensi kolom yang kedua, dan kolom yang ketiga tentukan XI-nya, yaitu titik tengah data. Titik tengah data sudah pernah Ibu ajarkan pada pertemuan sebelumnya, di mana titik tengah data didapat dengan cara menjumlahkan batas bawah tambah batas atas dibagi 2, atau tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Ya, sama-sama kita mulai nak dari kelas yang pertama. Kelas yang pertama batas bawahnya 40, batas atasnya 42. Kita jumlahkan bagi 2 hasilnya 41. Kelas yang kedua batas bawahnya 43, batas atasnya 45. Kita jumlahkan hasilnya 44. Di kelas yang ketiga batas bawahnya 46, batas atasnya 48. Kita jumlahkan bagi 2 hasilnya 47. Kelas yang keempat batas bawahnya 49, batas atasnya 51. Kita jumlahkan hasilnya kita bagi 2, dapatlah 50. Di kelas yang terakhir atau kelas yang kelima, batas bawahnya 52 dan batas atasnya 54. Kita jumlahkan bagi 2 hasilnya 53. Nah, setelah kolom ketiga kita hitung dengan benar, nah kita tambahkan kolom keempat, yaitu perkalian antara titik tengah data dengan frekuensi setiap kelas, atau dengan kata lain XI dikalikan dengan FI. Kelas yang pertama XI-nya 41, FI-nya 5.
Maka 41 kali 5, 205. Kelas yang kedua 44 kali 18. Hasilnya 792. Kelas yang ketiga 47 kali 42. Hasilnya 1974. Kelas yang keempat 50 kali 27. Diperoleh hasilnya 1350. Dan kelas yang kelima atau kelas terakhir 53 kali 8. Didapatlah hasilnya 424. Nah, sigma dari XI kali FI tadi dijumlahkan dari 205 sampai 424. Didapatlah hasilnya 4745. Nah, kemudian anak ibu kita gunakanlah rumus yang ada, yaitu sigma FI kali XI per sigma FI didapatlah hasilnya 4745 dibagi 100, hasilnya 47,5. Bagaimana anak ibu, paham? Ya. Rataan hitung yang keempat yaitu rataan hitung menggunakan rataan sementara yang dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI kali DI per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Ya, di sini kita akan jabarkan variabel yang ada pada layar dimulai dari X bar S. X bar S adalah rata-rata sementara yang kita tentukan secara bebas. Kemudian FI adalah frekuensi setiap kelas. DI diperoleh dengan cara mengurangkan titik tengah data setiap kelas atau XI dikurangi rata-rata sementara. Sementara sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI itu adalah jumlah keseluruhan frekuensi. Ya, kita ambil contoh yang sama pada rata-rata hitung data berkelompok sebelumnya. Di situ juga rata-rata berat badan pada tabel yang tertera di layar. Di sini kita akan buktikan bahwasanya menggunakan rumus rata-rata hitung data berkelompok ataupun menggunakan rumus rata-rata hitung data untuk rata-rata sementara hasilnya adalah sama. Ya. Langkah awal untuk menjawab pertanyaan rata-rata berat keseluruhan orang pada tabel di atas atau tabel yang tertera di layar. Pertama kita buat kolom berat badan. Kemudian kolom yang kedua kolom frekuensi. Kolom yang ketiga kolom titik tengah data. Itu sudah kita jabarkan pada saat menghitung rata-rata hitung data berkelompok. Nah, kolom yang keempat kita lanjut dengan kolom DI. Di mana DI diperoleh dengan cara mengurangkan titik tengah data kurang rata-rata sementara. Pada soal ini, Ibu mengambil rata-rata sementaranya adalah 50. Nanti bisa kalian buat dengan rata-rata sementara yang lain. Boleh 41, boleh 44, boleh 47, ataupun 53. Tergantung mana yang kalian inginkan. Yang jelas, menggunakan kesemuanya nanti akan didapat juga hasil yang sama. Ya, sama-sama kita buktikan. Di kelas yang pertama, XI kurang X bar sementara. XI-nya 41. Rata-rata sementara yang kita ambil tadi adalah 50. Maka 41 kurang 50 hasilnya minus 9. Di kelas yang kedua, XI-nya 44. Rata-rata sementaranya 50. 44 kurang 50 didapatlah minus 6. Di kelas yang ketiga, XI-nya 47. Rata-rata sementaranya 50. Maka 47 kurang 50 didapat hasilnya minus 3. Kelas yang keempat, XI-nya 50 dan rata-rata sementara juga 50 dikurangkan hasilnya 0. Kelas yang kelima, XI-nya 53, rata-rata sementaranya 50, kita kurangkan didapatlah hasilnya 3.
Ya, itu kolom yang keempat. Nah, sekarang kolom yang kelima. Tambahkan kolom yang kelima, yaitu perkalian antara DI dan FI. Ya, mulai yang pertama DI bernilai minus 9, sementara FI-nya adalah 5. Jadi minus 9 kali 5 hasilnya minus 45. Di kelas yang kedua, DI-nya minus 6. FI-nya 18. Minus 6 kali 18 yaitu minus 108. Di kelas yang ketiga, DI-nya min 3. FI-nya 42. Min 3 kali 42 hasilnya minus 126. Kelas yang keempat, DI-nya 0. Frekuensinya 27. Tentu hasilnya perkaliannya adalah 0. Di kelas yang kelima, DI-nya 5. Frekuensinya 8, DI-nya 3, frekuensi 8, dikalikan hasilnya 24. Ya, kita jumlahkan dari kelas yang pertama sampai kelas yang kelima. Didapatlah totalnya minus 255. Dan total sigma F-nya juga dari kelas yang pertama sampai kelas yang kelima didapat hasilnya 100. Ya, berikutnya kita masukkanlah ke rumus rata-rata hitung menggunakan rataan sementara. X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI kali DI per sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Yuk sama-sama kita hitung, nak. Rata-rata sementara kita ambil tadi 50. 50 ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N untuk FI kali DI, itu tadi hasilnya minus 255. Maka minus 255 per sigma F-nya 100, minus 255 per 100 diperoleh hasilnya minus 2,55. Nah, tambahkan dengan 50, didapatlah hasilnya 47,45. Ya, anak-anak ibu, bisa kita buktikan dari perhitungan tadi, baik kita menggunakan rumus rata-rata hitung data berkelompok maupun rata-rata sementara diperoleh hasil yang sama. Demikianlah anak-anak ibu. Pada kesempatan ini, ibu juga memberikan latihan yang nanti akan kalian kumpulkan di awal bulan 9 sebagai tugas harian kalian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.